Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan tentang instrumentasi klinik. Hari ini kita akan membahas tentang tes cepat molekuler atau TCM. Apa sih itu alat TCM? Jadi alat TCM atau tes cepat molekuler adalah alat yang berbasis molekuler di mana tiap tahapan proses PCR polymerase chain reaction dilakukan langsung di alat TCM sehingga proses pemeriksaan lebih cepat dan akurat. Selain pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa TB, alat TCM juga dapat digunakan untuk pemeriksaan COVID-19, viral load, dan HIV. Dan spesimen yang digunakan pada pemeriksaan TCM adalah dahak. Untuk jenis sampel TCM itu ada sputum, untuk gen expert TB, RIF itu ada sputum, ada bal, gastric lavage, feses, cairan otak, ada aspirasi, biopsi jaringan, dan limfonodi. Dan untuk sampel TCM atau expert TB-RIF tidak untuk cairan pleura, urin, pus, dan darah. Untuk bagian alat TCM yang pertama ada cartridge. Cartridge itu berisi reagen dan bahan kimia yang diperlukan untuk pengujian TCM, lalu dimasukkan ke dalam mesin TCM untuk dianalisis. Mesin TCM adalah perangkat kompak, otomatis, portable yang melakukan tes TCM untuk ia menggunakan algoritma khusus untuk mengukur jumlah DNA MTB atau RNA SARS-CoV-2 dalam sampel. Lalu ada aliran udara laminar, yaitu perangkat yang digunakan untuk mencegah kontaminasi selama pengujian TCM, menyediakan lingkungan yang steril untuk menangani sampel. Lalu ada perangkat komputer dan perangkat lunak, yaitu alat TCM yang memerlukan integrasi beberapa komponen, diantaranya ada Gen Expert System, perangkat komputer, dan perangkat lunak lainnya. Untuk cara penggunaan alat TCM, yaitu pertama, persiapkan alat dan bahan. Ada alat TCM, cartridge TCM, sampel dahak pasien, jangan lupa APD, yaitu sarung tangan, masker pelindung mata, dan wadah limbah. Lalu, langkah selanjutnya itu menyalakan alat. Untuk menyalakan alat yaitu nyalakan UPS dengan menekan tombol power selama beberapa detik, lalu hidupkan alat TCM dengan menekan tombol on yang berada di bagian belakang hingga lampu warna biru yang di depan menyala. Lalu nyalakan komputer dengan menekan tombol power, akan terdengar bunyi pada alat TCM yang menandakan bahwa telah terjadi koneksi antara alat TCM dengan komputer. Selanjutnya nyalakan layar monitor. Untuk cara penggunaan alat TCM yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, lalu pakai APD, sarung tangan, masker, dan pelindung mata, lalu siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Buka cartridge TCM sesuai petunjuk, lalu tuang sampel dahak ke dalam tabung reaksi yang terdapat dalam cartridge, lalu tutup tabung reaksi dengan rapat. Kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam alat TCM dan ikuti petunjuk pada layar alat TCM untuk memulai pemeriksaan. Lalu hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada layar alat TCM dalam waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Cara penggunaan TCM dengan expert MTB atau RIF, itu pastikan komputer dan alat TCM telah menyala dan telah menjalankan program Gen Expert TX. Lalu pada halaman utama, klik Create Test, maka akan muncul kotak dialog please scan cartridge barcode. Lalu dipindai barcode cartridge menggunakan barcode scanner dengan cara menekankan tombol warna kuning pada barcode scanner, lalu pilih manual entry untuk memasukkan 16 digit nomor seri cartridge. Selanjutnya, setelah nomor seri cartridge masuk, lalu masukkan NIK pada kolom pasien ID. Dan bila tidak ada, maka menggunakan nomor identitas dan urut register TB sesuai seperti ini. Lalu bagian select modul akan terisi secara otomatis dan petugas lab tidak perlu mengubahnya. Kemudian klik start test untuk menjalankan, lalu lampu warna hijau di alat TCM akan berkedip-kedip pada modul yang terpilih otomatis. Lalu buka pintu modul dan letakkan cartridge TCM, lalu tutup pintu modul dengan sempurna hingga terdengar bunyi klik. Lalu pemeriksaan akan dimulai dan lampu hijau akan tetap menyala tanpa berkedip. Dan selama pemeriksaan berlangsung kurang lebih 2 jam, itu akan tetap menyala, dan saat pemeriksaan selesai lampu akan mati secara otomatis dan pintu akan terbuka secara otomatis. Lalu buka pintu modul dan keluarkan cartridge. Setelah selesai, mesin telah mati
Lalu cartridge yang telah dipakai harus dibuang ke tempat sampah infeksius sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh masing-masing institusi. Selanjutnya ada troubleshooting. Beberapa troubleshooting yang sering terjadi yaitu lampu indikator tidak menyala. Langkah yang kita ambil yaitu periksa kabel power apakah terpasang dengan benar, apakah alat sudah nyalakan benar, dan periksa apakah ada masalah dengan sumber daya listrik. Lalu hasil pemeriksaan tidak muncul, itu periksa apakah sampel telah dimasukkan dengan benar, periksa apakah alat sudah dikalibrasi dengan benar, dan periksa apakah ada masalah dengan perangkat lunak. Dan selanjutnya ada hasil tes tidak akurat. Periksa alat telah dikalibrasi dengan benar, dan jika alat telah dikalibrasi dengan benar, hubungi teknis untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Untuk kalibrasi alat TCM itu dilakukan sekali setahun atau setelah alat mencapai 2000 tes per modul oleh authorized service provider. Kalibrasi dilakukan saat modul alat TCM tidak mengalami kerusakan. Jadi alat dan bahannya itu ada kit kalibrasi TCM Expert Check yang berisi CD1 yaitu program kalibrasi, dan CD2 untuk penyimpanan data kalibrasi. Lalu yang keempat ada cartridge, lalu ada sikat. Nah, ini merupakan data hasil interpretasi dari mesin. Yang pertama ada MTB not detected, itu berarti bakteri TB itu negatif interpretasinya. Lalu jika detected RIF resistance not detected, maka RIF resistance not detected itu terdeteksi rifampicin sensitif. Lalu MTB detected, lalu RIF resistant detected itu terdeteksi rifampicin resistant. Lalu untuk intermediate itu rifampicin resistant belum dapat ditentukan. Lalu kalau invalid berarti kualitas mutunya jelek dan ada error, dan no result itu adalah sampel tidak dapat diperiksa. Berikut kriteria suspek TB, yaitu pasien TB yang gagal pengobatan kategori 2 dan 1, lalu tidak konversi pengobatan kategori 1 dan 2, terus mempunyai riwayat pengobatan TB yang tidak standar, ada yang putus berobat dan kembali berobat lagi, pasien TB yang kembali setelah putus berobat, lalu terduga TB mempunyai riwayat kontak erat dengan pasien TB, dan pasien koinfeksi TB HIV yang tidak respons secara klinis maupun bakteriologis terhadap pemberian OAT. Baik, terima kasih telah menyimak materi pembahasan kita. Untuk kalian yang ingin bertanya lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar, dan see you on the next pembahasan.